governance merupakan suatu hubungan yang ada antara pembuat kebijakan dengan masyarakat yang dilayaninya. Adapun prinsip-prinsip good governance menurut UNDP atau United Nations Development Program yaitu 1. Partisipasi. Untuk mendukung terrealisasinya produk hukum yang berkepentingan publik, maka sangat diperlukan adanya partisipasi dan peran serta dari masyarakat ketika membuat kebijakan. 2. Kepastian hukum. Hukum dibuat untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang teratur, adil, dan tentram. Oleh karena itu, penegakan hukum harus adil dan dipatuhi oleh semua kalangan. 3. Transparansi. Aspek ini menyangkut tentang transparansi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Beberapa di antaranya dapat berupa transparansi anggaran dan administrasi lembaga. Tanggung jawab. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu terhadap masyarakat yang harus menjamin adanya pelayanan publik yang sesuai dengan harapan publik, yang harus dilakukan oleh setiap lembaga dalam semua bidang. 5. Orientasi pada kesepakatan. Prinsip orientasi pada kesepakatan akan menciptakan keputusan yang mencakup semua kepentingan kalangan dan bukan berasal dari dominasi oknum tertentu. 6. Keadilan. Dalam hal ini, good governance tidak membatasi adanya partisipasi antara perempuan dan laki-laki dalam upaya peningkatan kualitas hidup. 7. Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas merupakan suatu cara yang dilakukan oleh lembaga untuk mencapai tujuannya, sedangkan efisiensi merupakan penggunaan waktu dalam mengerjakan suatu kegiatan maupun program yang harus dilaksanakan dengan teliti dan cermat sehingga waktu yang digunakan yaitu tepat dan cepat. 8. Akuntabilitas. Akuntabilitas menjadi asas yang wajib dalam lembaga. Akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh lembaga kepada masyarakat. 9. Visi strategik. Visi harus dipikirkan dan disusun secara strategik sehingga tidak terjadi proses peningkatan kesejahteraan masyarakat yang melenceng. 10. Saling terkait. Keterkaitan di sini mencakup adanya kesatuan lembaga yang semuanya saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, konsep pemerintahan daerah. Konsep pemerintahan daerah memiliki 3 pengertian. Yang pertama yaitu pemerintah lokal diartikan sebagai instansi penyelenggara pemerintahan daerah seperti kepala daerah dan DPRD. Kemudian pemerintahan lokal diartikan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan menjadi fungsi penting sebagai penyusunan kebijakan daerah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Dan yang terakhir adalah daerah lokal yang diartikan sebagai daerah otonom atau wilayah pemerintahan yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya secara mandiri. Pemerintah daerah memiliki 2 bentuk pemerintahan. Yang pertama yaitu pemerintah lokal daerah memegang wewenang mengurus dan mengatur urusan pemerintahnya sendiri, tetapi kedudukan sistemnya tetap dari pemerintahan negara. Kedua, unit organisasi pemerintahan wilayah diciptakan guna menjalankan kepentingan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat di daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan dalam tata kelola pemerintahan daerah yang dijalankan. Tata kelola pemerintahan daerah Istimewa Yogyakarta adalah kombinasi antara birokrasi modern dan institusi tradisional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, desentralisasi pelaksanaan urusan pemerintahan di DIY bersifat asimetris atau tidak sama dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Walaupun memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda dengan daerah lainnya, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance tetap harus diwujudkan dalam tata pemerintahan setiap daerah. Melalui tata good governance, secara umum dapat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang ditinjau dari segi fungsional atau pemerintahan. Dari sudut pandang fungsional yaitu aspek governance, apakah pemerintah sudah menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, atau malah terjadi sebaliknya, pemerintahan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Implementasi good governance di daerah istimewa Yogyakarta. Pengembangan good governance memiliki kompleksitas yang tinggi serta kendala yang sulit, maka dibutuhkannya sebuah langkah strategis dalam memulai praktik tersebut. Faktor yang mendukung pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan upaya good governance yang pertama, adanya pola kepemimpinan yang dapat digunakan sebagai stimulus dan contoh dalam kinerja pemerintahan. Yang kedua, adanya dorongan dari masyarakat plural
serta taraf heterogenitas yang cukup berpengaruh besar, khususnya dalam menciptakan solidaritas guna membantu ketercapaian good governance. Upaya ini diwujudkan Pemda DIY lewat program inovasi pelayanan terpadu di masyarakat. Program tersebut diawali dengan dilakukannya inovasi pada struktur pemerintah daerah dari kaya struktur miskin fungsi menjadi kaya fungsi miskin struktur, yang maknanya akan diadakan upaya pemangkasan struktur dengan menguatkan kerjasama lintas fungsi atau cross functions. Salah satu aksi nyata yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta yang dapat dijadikan contoh untuk diterapkan dalam pemerintah yang lebih luas ke tingkat provinsi dan seluruh kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta adalah adanya program Segoro Amarto. Program ini merupakan bentuk upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, khususnya dalam pengendalian kemiskinan, serta menumbuhkan adanya sifat disiplin, peduli, mandiri, dan memupuk rasa kebersamaan para aparatur pemerintah Yogyakarta. Menurut hasil survei yang dilakukan BPS, dalam analisis program Segoro Amarto, program tersebut terbukti efektif dapat menurunkan angka kemiskinan di Yogyakarta. Selain program tersebut, aksi nyata penerapan prinsip dan nilai good governance yang telah dilakukan oleh pemerintah DIY, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, efektivitas, serta kredibilitas yang diterapkan pada institusi pengelola keuangan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dengan menyebutkan kendala dan pendukung good governance dalam kaitannya dengan pelayanan publik, referensi kendala dan pendukung menunjukkan bahwa konsep prinsip pemerintah yang baik bertujuan untuk membuat pelayanan publik lebih akuntabel, transparan, jelas secara hukum, dan adil. Dalam proses implementasi prinsip tersebut dibutuhkan sebuah pemerintah yang memiliki sistem kepemimpinan dengan bentuk dan inisiatif utama, negara yang menggunakan teknologi dan infrastruktur informasi untuk memprediksi dan menyatakan keuntungan. Kemudian, agar proses pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan optimal, maka diperlukan peningkatan hubungan sosial antara pelaku pelayanan publik dengan masyarakat yang berperan sebagai konsumen atau pengguna layanan publik tersebut, sehingga pengelolaan sumber daya manusia sebagai pelaku pemanfaatan teknologi informasi untuk kebutuhan masyarakat, termasuk individu atau organisasi, bisa mendapatkan informasi latar belakang seberapa efektif sosialisasi melalui pendidikan dalam memastikan pemahaman publik. Selain itu juga terdapat ketimpangan kemampuan akses internet di beberapa daerah yang kurang terjangkau layanan operator sinyal, membuat pemerataan sistem e-government menjadi terkendala. Perkembangan e-government dapat dilihat dalam 4 tahap, yaitu persiapan, pematangan, konsolidasi, dan pemanfaatan. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan penerapan implementasi good governance di Yogyakarta. Yang pertama adalah kelebihan. Dari kelebihan itu terdapat transparansi, yaitu adalah keterbukaan dalam penyelenggara pemerintah di Yogyakarta sendiri, di mana sudah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan pemerintah Kota Jogja ini menyediakan layanan berupa Jogja Go Open Data atau Jogja Data. Yang kedua adalah partisipasi. Dari segi partisipasi, pemerintah Kota Yogyakarta selalu melibatkan partisipasi dalam masyarakat untuk perencanaan pembangunan. Salah satunya adalah perencanaan Smart City, dan juga terdapat partisipasi politik dari masyarakat. Yang ketiga adalah akuntabilitas. Dari akuntabilitas sendiri, yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban di mana pemerintah Kota Jogja ini sudah mendapatkan apresiasi terbaik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara terkait dengan akuntabilitas. Yang berikut adalah penegakan hukum. Dalam penegakan hukum, pemerintah Kota Jogja bertindak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentapan masyarakat. Yang berikutnya adalah daya tangkap, di mana pemerintahan Kota Yogyakarta ini sangat tanggap dalam menghadapi persoalan yang terjadi di masyarakat, didukung dengan fasilitas yang berupa e-lapor DIY. Yang keenam adalah profesionalitas, di mana dalam penyelenggaraan pemerintah Kota Jogja, Gubernur Kota Jogja didukung oleh gelar yang sesuai, yaitu ilmu hukum. Yang ketujuh adalah efektivitas dan efisien, di mana
adanya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Kota Jogja cukup baik dalam pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Yang 8 adalah orientasi konsensus, yang dimana adalah setiap permasalahan yang diselesaikan dengan kekeluargaan. Yang berikut adalah terdapat juga kendala dalam implementasi good governance. Yang pertama adalah marak terjadinya korupsi yang terjadi di DIY. Salah satunya adalah korupsi penyimpangan dana pemberian kredit di PD PPR Bank Jogja. Yang berikut adalah partisipasi masyarakat yang kurang dalam pembangunan Smart City. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai menerapkan prinsip-prinsip good governance demi mencapai keselarasan di antara masyarakat Jogja yang bersifat heterogen dan meningkatkan pengelolaan kota yang efektif serta efisien. Dalam proses pelaksanaannya, pemerintah Kota Jogja membentuk sebuah komisi informasi Pemprov DIY dalam rangka mengelola segala bentuk informasi di Kota Jogja guna merealisasikan transparansi pengelolaan informasi dan pelayanan publik daerah istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, pemerintah Kota Yogyakarta juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta pembentukan sebuah komisi pengelola informasi Pemprov DIY. Meskipun dalam proses penerapan prinsip good governance di daerah istimewa Yogyakarta terlihat lancar dan baik-baik saja, namun tetap ada beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat publik di Jogja. Saran yang dapat kami berikan adalah peningkatan evaluasi pelayanan publik sebagai bentuk pengawasan pengelolaan layanan publik agar tidak terjadi penyimpangan. Kemudian, peningkatan sumber daya manusia atau SDM di sektor aparatur pemerintahan juga sangat diperlukan. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan profesionalitas pengelolaan kota Yogyakarta. Dengan begitu, diharapkan kemampuan aparatur pemerintah dapat meningkat dan kesadaran terhadap tugas serta tanggung jawab untuk pengelolaan pemerintahan juga semakin tinggi. Dengan disertai penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan pemerintahan serta pelayanan publik yang profesional, penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pejabat daerah dapat berkurang, hingga akhirnya akan memicu perkembangan daerah istimewa Yogyakarta dengan konsep Smart City yang berlandaskan aspirasi dan peran serta masyarakat.